Oke. Nah, kita mempelajari Vue.js ya. Yang sudah kita pelajari kemarin ya, kita buka dulu modulnya. Oke, modulnya apa sudah dibaca kemarin? Coba Sabrina, apakah sudah membaca modul? Sudah Pak, tapi ada yang nggak paham. Oke, ya, good. Ada lain, Bianda, apakah sudah baca modulnya Bianda Saputra? Bianda Saputra? Belum, Pak. Oke, ada yang belum, ada yang sudah. Nah ini ya. Ya nanti silakan dibaca-baca karena nanti tugasnya dari situ. Udah kelihatan ini share screen-nya? Sudah Pak. Oke ya. Nah ini modulnya ya, dasar Vue.js. Nah, nanti kita akan pelajari sampai jadi aplikasi, sampai ada backend-nya ya. Jadi ada backend Laravel-nya. Nah, ini misalkan kita baca, ikuti seluruh instruksi yang diberikan lengkap dengan penjelasan untuk memahami materi dasar-dasar Vue.js. Jadi di sini gini ya, Vue.js nanti di sini ada dua versi ya. Jadi yang pertama adalah CDN, ini ya, CDN. Yang mana CDN ini tidak berjalan di server tapi di HTML biasa ya. Jadi di HTML biasa kita membuat HTML biasa di tempat apa saja, di tempat mana saja, di C, di D apa saja, ya. Nah, cuma nanti di sini untuk mengeload Vue.js-nya kita mengeload file Vue.js-nya, ya. Jadi bisa ngeloadnya ke websitenya, ya, atau bisa ngeloadnya ke di lokal komputernya. Nah, untuk prakteknya mungkin bisa load di komputernya ya, karena kalau misalkan ngeload ke langsung websitenya maka kamu harus online. Kalau online ya misalkan kamu nggak punya paketan atau internet ya maka nggak bisa jalan ya. Kalau pakai ini nggak bisa jalan kalau nggak punya internet paketan. Nah, tapi kalau misalkan kamu ngeloadnya ke lokal ya, ngeloadnya Vue.js-nya ke lokal maka masih bisa berjalan ya, karena ngeloadnya di lokal. Oke, nah yang kedua selain CDN itu ada CLI ya, mungkin kalian sudah pernah dengar ya CLI. CLI ini nanti prosesnya ada di Node.js ya. Jadi CLI ini nanti prosesnya ada di server Node.js. Nah, skripnya hampir sama ya, skripnya mungkin ada sedikit pengaturan yang berbeda. Oke, kita akan pelajari CDN dulu ya, sampai bisa ya. Baru nanti kita menuju, kalau ada waktu ya, nanti kita akan menuju ke CLI, yaitu menggunakan Node.js untuk menjalankannya. Oke, nah misalkan ya kita coba kita praktekkan ya di sini. Jadi kalau misalkan yang kemarin-kemarin sudah dipraktekkan ya, sekarang ya silakan tanyakan kalau misalkan tidak bisa ya. Jadi nanti yang error-error yang mana, posisi yang mana, jadi biar bisa dibenarkan ya. Misalkan saya contohkan ini ya, saya contohkan ini. Nah, yang perlu dibutuhkan ya, yang perlu dibutuhkan hanya ini aja ya, hanya load Vue.js-nya ya, hanya load Vue.js-nya. Oke, kita coba aja yang ini ya. Kita buka Sublime.
boleh Sublime, boleh Notepad ya, kalau kamu ahli Notepad ya, boleh apa itu namanya bracket ya, terserah lah, bebas. Oke, ini saya simpan dulu di bebas ya, di mana saja. Misalkan di D, mana ya? Ya wes di sini. Up. Kita buat folder biar ada apa pengelompokan data. Nah, di sini kita coba aja taruh sini ya, misalkan lat1.html. Ya, lat1.html. Nah, di sini lat1.html. Nah, ingat struktur HTML-nya diketik HTML. Ya. Jadi gunakan aplikasi editor ya, atau Sublime bisa, bracket bisa, bracket ya, bracket mungkin ya. Soalnya saya nggak pernah pakai itu. Notepad plus bisa, atau kalau kamu tuh uji hafalan, Notepad aja boleh ya. Luar biasa itu. Nah, di sini ya. Nah, di tag head tambahkan tag script untuk menambahkan library foo seperti di bawah ini ya. Jadi ini kita copy ya, taruh di head, monggo. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini kan ngelutnya ke internet, tapi kalau misalkan kamu nanti nggak pakai internet kan pasti nggak bisa nggak bisa jalan. Nah, caranya gini, jadi kamu harus download. Jadi kamu harus download Vue.js, misalkan download, ketik aja langsung, download Vue.js. Nah, di sini ada instalasinya ya, Vue.js org, ada Vue CLI, nah kayak gitu ya. Nah, di sini ada instalasi. Jadi kalau misalkan kamu mau belajar Vue.js itu silakan, di sini semua ada ya, ada CDN, ada CLI ya. Nah, semuanya ada. Jadi silakan kalau misalkan kalian emang benar-benar serius belajar ini, silakan kamu pelajari tanpa harus disuruh ya. Jadi silakan dipelajari ya, dasar-dasar sampai mahir untuk Vue.js ini. Nah, ini kita ke arah sini, kita nanti download Vue.js. Mana ya downloadannya ya? Bentar. Release latest. Nah, ini bisa jadi ini ya. Coba ya. Coba GitHub lah. Nah, ini ada ya. Ini asetnya, kita download aja. Mudah-mudahan bisa. Ya, kita download scriptnya biar nanti kamu ngedit-ngeditnya offline ya, bukan online. Nah, ini sudah selesai. Ini kita unzip. Nah, yang kita ambil nggak semua ya, jadi yang kita ambil hanya file Vue.js-nya aja. Kita cari ya, di mana ya kira-kira ya. Nah, ini ada banyak ini ya. Ya, ada. Nah, ini nggak semuanya, kita ambil aja yang ini aja, foo.min.js atau foo.js, boleh ya. Salah satu ini boleh ya, foo.min.js atau Vue.js. Pilih ini aja wes ya. Kita copy ya, ini kita copy
kita copy, kita taruh di yang udah kita buat tadi ya. Yang udah kita buat tadi yaitu app-foo. Nah, kita taruh sini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah, nah ini kita ganti tadi ya. Nah, di sini kita ganti ya. Nah, di sini ngelutnya ke foo.min.js. Artinya di sini kita ngelutnya ke URL apa namanya? routingnya Vue.js itu ada di mana. Nah, ini berhubung filenya ada di satu folder ya, maka cukup kayak gini aja. Ya, tapi kalau misalkan Vue.js-nya itu ada di folder apa namanya? Banyak folder masuk ya, maka ya silakan kamu harus routing ke folder-foldernya yang lokasinya ada di Vue.js-nya. Nah, sekarang kita uji ya. Sekarang kita uji. Nah, caranya menguji seperti ini ya. Jadi ini kita harus membuat ini ya. Nah, ini apa ini? Script src app.js. Nah, di sini kita akan membuat, boleh di sini, boleh di dalamnya body, terserah ya, bebas. Misalkan niru ini wes di dalamnya body, monggo. Jadi di sini script src. Nanti kita akan buat ini ya, app.js. Jadi ini belum kita buat ya, app.js belum kita buat, tapi sini kita akan buat ya. Ini sudah ada ya, app.js belum ada. Nah, di sini kita akan buat. Oke, app.js sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mengasih ini ya, ngasih ini urut aja dari modulnya ya. Div id app, kita coba div app A1. Nah, oke, gini aja. Nah, berikutnya setelah kita membuat seperti ini script ini, maka kita akan membuat file app.js ini ya. Nah, kita akan buat app.js ya. Ini app.js. Kita akan buat new, kita namai app.js. Ini ya, app.js-nya isinya ini ya. App.js-nya isinya ini. Jadi var app new foo l pagar app. Ini ya. Nah, app ini maksudnya app ini ya. Nah, maksudnya app ini adalah menjurus ke ini, host. Ya, maksudnya app ini menjurus ke ID app ya. Karena di sini adalah ID ya. Nah, di sini ada ID ya. Maka panggilannya adalah pagar. Nah, ya. Ada ini. Oke, berikutnya di sini. Nah, di sini kita akan isi datanya ya. Untuk mengisi data agar data hello world ini tampil di ini ya. Di H1 ya. Nah, kita akan isi datanya. Ini message hello world. Oke, kita cek sama ya. Oke. Nah, jika sudah ya, kalau misalkan sesuai dengan di modul ini ya, message ini ya, message ini akan kita taruh di sini ya,
Jadi message ini adalah variabel. Anggap aja ini adalah variabel. Ya. Nah, message itu nanti akan kita panggil dengan menggunakan kurung-kurung. Ya, kurung kurawal ya, kurung buka tutup. Message seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita cek dulu ya. Kita buka. Kalau gagal ya sudahlah. Ya, kok bisa nggak bisa? Nah, kita uji ya, kita cek dulu ya. Kita kontrol U. Ini ada filenya enggak? Nah, ada filenya. Oh ya, kita kurangnya itu kayaknya sebentar. Sesuai dengan modul. Coba sebentar ya. Kita kasih jQuery-nya. Takutnya harus wajib ada jQuery. Maaf, itu yang di APPJS kurang. Oh iya, yang mana? Yang di APPJS itu. Oh ya? Apa? Oh iya, sorry. Nah, jadi itu ya. Luar biasa, jos. Kita tutup dulu. Oh iya, luar biasa. Bener. Nah, ya. Ya, seperti itu ya. Ini Vue.js. Jadi artinya message ini adalah nanti akan jadi sebagai variabel yang akan langsung ngeload ya ke ini ya. Nah, message karena dipanggil. Jadi di H1 ini memanggil message ini memanggil message ini yang kontennya adalah hello world. Nah, keluarlah yang namanya hello world. Nah, dari sini kalian kemarin praktek apakah aman-aman aja? Ataukah mungkin ada error? Halo? Siap, saya ada, Pak. Ada error, Pak. Dari hello world ini ada yang error ya? Bukan. Kalau yang itu, kalau yang latihan yang terakhir, Pak, yang ada apa? Yang ada counter itu, Pak. Oh, yang ada counternya. Oke. Iya. Kalau yang ini aman ya berarti ya? Aman, Pak. Oke, aman. Good. Untuk Farel gimana Farel? Farel Baskara? Iya, Pak. Masih belum mencoba semuanya, Pak. Masih Oke, ya, belum mencoba. Oke, nanti dicoba ya harus ya. Oke, berarti ini aman ya. Ini mudah kok kalau hello world ini ya. Oke. Kita akan lanjut berikutnya. Oke. Ini sudah. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk metode ya. Kalau metode ini wajib dipanggil ya. Jadi metode ini kalau tidak dipanggil maka tidak akan tampil. Oke. Nah, kita akan coba praktekkan metode. Nah, kita tulis di sini aja boleh. Methods. Oke ya, methods. Misalkan kita ngirim-ngiripin aja create function return good morning. Nah, kalau sudah seperti ini ya, maka metode greet ini ya, jadi nama metodenya adalah greet ya. Jadi ini harus dipanggil. Kalau nggak dipanggil nggak bisa. Kalau misalkan sesuai dengan contoh di sini, oh di sini kok nggak ada HTML-nya ya? Ada yang sudah pernah praktek untuk metode ini? Halo?
Siap sudah Pak. Itu ada yang kurang. Yang mana yang kurang? Di baris ke-6 itu harusnya ada itunya Pak. Oh iya. Ya. Ada apanya? Yang titik-titik itu loh Pak. Oh, Harusnya yang ada ini ya. isinya. Oh iya, harus memanggil ya. Iya. Manggil metode greet. Oke, coba sekarang kita panggil ya. Misalkan kita taruh di sini P. Nah, di sini akan kita panggil greet. Coba apa yang terjadi? Nah, good morning ya. Good morning. Kalau misalkan ini nggak pakai kurung buka tutup, bisa apa enggak? Nah, error ya. Jadi di sini harus harus ada kurung buka tutupnya. Kenapa? Beda dengan variabel ini. Kalau ini adalah variabel biasa, kalau ini adalah metode. Jadi metode itu biasanya ada parameternya. Nah, kalau ada parameternya, misalkan di sini harus Kalau metode itu biasanya ada parameternya, biasanya tidak. Nah, untuk pemanggilannya itu harus memakai kurung buka tutup. Nah, itu biasanya seperti itu. Oke, caranya seperti itu untuk function. Nah, misalkan kita akan kasih parameter, misalkan di sini nama. Nah, parameter nama, lalu di sini kita kasih nama, ya. Jadi parameternya taruh sini, ini nama. Nah, maka kalau di sini ada namanya, ada parameternya, maka di sini wajib ada parameter. Jadi yaitu namanya orang. Misalkan Udin. Nah, apa yang terjadi? Ya, good morning Udin. Ya, gitu ya. Nah, misalkan ini nggak pakai titik, apa yang terjadi? Kita cek. Error ya. Kenapa kok bisa ada titiknya? Kok bisa ada petiknya? Tahu? Oke ya, karena di sini adalah statusnya string ya. Jadi di sini statusnya string, maka harus ada petiknya. Kalau misalkan numerik, nggak perlu petik ya. Nah, kalau misalkan di sini tanpa ada parameter gimana? Apa yang terjadi? Nah, di sini maka akan muncul undefined. Nggak akan error ya. Di sini nggak error, tapi muncul undefined karena ini ya nama. Nah, nama ini harusnya sudah di set, tapi ternyata tidak diisi. Kamu udah dikasih kantong, tapi nggak diisi ya, kan undefined jadinya kosong. Gitu ya. Nah, misalkan parameternya ada dua, monggo, nama, lalu di sini kita kasih alamat, nama, telep. Nah, maka di sini kita kasih nomor telepon telep. Ini ya. Nah, maka di sini harus kita kasih tadi ya, Udin, koma, ya ada komanya ya, biasanya kayak function ada komanya. Nah, misalkan kayak gini, kita jalankan. Nah, maka akan jadi seperti ini. Good morning Udin, nomor teleponnya ini. Nah, kayak gitu ya. Nah, gimana? Apakah bisa? Apakah dari sini ada yang trouble? Marta? Halo Marta. Marta Dinata. Marta Nadifa. Siap enggak Pak? Alhamdulillah aman. Aman ya. Arbi Laksmana. Arbi gimana? Apa sudah praktek? Halo. Baru praktek yang Hello World. Oh ya, baru praktek. Kalau yang Arvina Devi Maulidah, Aman Pak. aman. Amannya apa? Tidak ada goncangan? Aman, sudah praktek?
Sudah yang latihan terakhir itu nggak bisa muncul, Pak. Latihan terakhir itu yang tentang Iya, apa? masih error. Latihan terakhir itu yang tentang apa? Halo? Arvina? Oke, ternyata dibungkam mulutnya ya. Oke ya, oke kita lanjut aja. Kalau di sini aman, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini function sudah, kita menuju ke data binding. Nah, ini data bindingnya seru ya. Karena nanti kalau data binding itu biasanya digunakan untuk mengambil data ya, atau memasuki komponen HTML, contohnya style, on click, on key up dan sebagainya. Itu namanya binding. Oke. Kita akan coba ya. Kita akan coba dari sini ya. Kita coba lat 2 HTML. Scriptnya sama, HTML. Oke. Ininya sama. Ini kita ganti nama aja, misalkan app1 ya, jadi biar beda. App1. Oke, ini kita ganti menjadi app1. Kita coba praktek sesuai dengan seperti ini ya. Kita hapus data, URL, nah di sini misalkan https siswa.smk.telkom.malang.sch.id. Nah, misalkan ini ya, URL tersebut adalah URL menuju source dari gambar logo. Oh ini ya. Untuk menampilkannya, tambahkan tag img seperti berikut. Oh ya, sorry, ini gambar ya. Kita pakai gambar aja juga. Kita cari di internet gambar bunga. Kita copy link address. Coba sih linknya kayak gimana ini. Oh, saya. Mana gambarnya ini? Oh, segini aja. SMK Telkom Malang. Nah, misalkan ini copy image address. Coba kita cek. Oke, ini ya. Kita coba ini. Nah, ini. Nah, di sini kita coba kasih img.
oh sorry, harus dikasih div id up. Sini dikasih img. Nah, agar gambarnya bisa mengeload gambar ya yang sudah di set di up ya, maka di sini kita kasih v ya, v bind src. Nah, di sini namanya adalah URL sesuai yang ada di sini. Nah, kita cek apa yang terjadi. Nah, muncul ya seperti itu. Oke, berarti ini aman. Kemudian manfaatkan file binding agar link tersebut bekerja. Oke, sudah. Nah, sekarang ini. Sekarang two way data binding. Ya. Two way data binding. Nah, ini teknik data binding berikutnya disebut dengan two way data binding. Kita coba ya. Kita isi data ini ya. Permisi Pak, maaf menyela. Saya mau tanya itu untuk yang Ya. link web itu apa juga sama? Oh, yang link web ini ya. Iya. Yang Itu sama apanya? menampilkan website Pak, bukan gambar. Iya, ini menampilkan ini. Ya, ini website emang. Ini website, nama variabelnya adalah URL ya. Ini website ya, namanya URL. Nah, URL ini kita panggil ke img. Nah, gini ya. Jadi di sini kita panggil di img file bind -2 src. Nah, src ini kan biasanya kalau tanpa pakai Vue.js kan ngeload ke gambar kan ya. Nah, ini URL ini isinya gambar. Gitu loh ya. Ini isinya gambar. Nah, misalkan gini ya, misalkan URL ini saya ganti bukan isinya URL alamat website ya, tetapi alamat gambar misalkan. Dan misalkan ini saya taruh di sini ya. Sebentar. Ini saya copy aja. Saya save as, saya taruh di sini. Oh, tadi biru. Nah, misalkan saya taruh sini. Saya buat folder image. Nah, sudah. Lanang loro, lanang loro sih. Ya, lanang loro bukan loro ya, biru bacanya. Nah, di sini satu ini saya ganti URL-nya yang isinya bukan URL tapi alamat tadi. Jadi image garing lanang loro .png. Apakah sudah benar? Lanang loro .png. Nah, ini ya, jadi alamatnya ada di image. Nah, ini ya. Oke, kita coba apa yang terjadi. Ya, tetap ya. Gambarnya tetap. Karena ngelutnya itu ngelut ke image lanang loro. Lanang loro lagi. Lanang loro. Gitu ya. Permisi Pak, Ya. kalau misalnya selain gambar apa bisa Pak? Kalau selain gambar tidak bisa karena di sini statusnya adalah script img src. Ini img. Kalau tag img ini fungsinya adalah untuk menampilkan gambar. Ya. Ini adalah untuk menampilkan gambar. Nah, ya. img untuk menampilkan gambar. Kalau sinternya bukan img itu apa bisa Pak? Bisa, apa saja bisa. Di sini fungsinya adalah kalau img untuk
menampilkan gambar. Nah, kalau misalkan kamu mau mengasih apa ya? Misalkan ngasih apa contohnya ya? Ini apa namanya? Selain IMG apa? Contoh apa selain IMG? Bisa? Misalkan ini wes. Coba di sini saya kasih P. Nah, di sini saya kasih apa namanya? Style. P bind style. Bisa apa enggak kita cek ya. Belajar Vue.js. Nah, di sini misalkan namanya adalah model apa jenis desain misalkan ya. Nah, desain ini kita taruh di sini. Kita nambah desain. Jadi di sini adalah background gua yellow. Kira-kira bisa apa enggak ini? Nah, jadi artinya di sini desain ini nanti dipanggil dimasukkan ke dalam style gitu ya. Kita coba dulu. Nah, bisa kan? Background kuning. Yellow, background kuning. Artinya gini artinya. Variabel desain ini menyimpan data background yellow. Lalu desain ini dipanggil ke dalamnya apa yang namanya ya? Atribut ya, atribut. Jadi VBind ini fungsinya adalah untuk memasukkan data-data atribut ya, data-data dari Vue.js dimasukkan ke dalam atribut HTML. Nah, kamu harus hafal atributnya HTML jadinya. Nah, ada src. Biasanya kan kalau normal IMG src gini kan. Nah, tapi kalau berhubung datanya ini berasal dari Vue.js, maka harus pakai VBind src. Biasanya kalau style ini biasa, nggak pakai apa namanya yang style biasa, maka modenya seperti ini ya. Jadi nulisnya di sini berarti background -2 red misalkan ya. Ini ya. Background -2 red. Maka pasti akan berwarna merah. Nah, merah kan? Tapi berhubung datanya dari Vue, dari data Vue.js, maka supaya bisa masuk data Vue.js ke style, ke atribut, maka di sini kita kasih VBind. Nah, maka data ini tidak akan data background red. Coba kita cek. Nah, error karena background red ini tidak ada di Vue.js, gitu ya. Yang ada adalah ya udah kita ketik variabel dari Vue.js-nya apa di sini. Nah, desain. Ya, maka di sini kita tulis desain. Nah, maka jadi kuning. Seperti itu ya. Jadi fungsinya VBind itu menyusupi atau memberi data dari Vue.js ke atribut HTML. Gitu. Biar dinamis ya. Jadi misalkan contoh digunakan kayak gini ya. Misalkan dia lulus, maka warna hijau. Dia tidak lulus, maka warna merah. Nah, itu bisa kamu menggunakan VBind style. Karena biar agar lebih dinamis. Kalau kamu pakai hanya style saja, maka nanti hasilnya hasilnya statis ya. Hasilnya ya merah atau ya nggak akan berubah kayak seperti dinamis kayak tadi ya. Lulus hijau, tidak lulus merah, itu kan dinamis seperti itu ya. Paham ya kira-kira ya? Halo, jadi VBind gimana? Paham ya? Paham ya. Oke, itu namanya VBind. Jadi memasukkan data-data Vue ke atribut HTML. Oke, lanjut. Oke, itu VBind. Nah, sekarang kita akan menuju ke apa ini ya?
vModel ya. Nah, beda lagi dengan vbind. Kalau vbind tadi memasukkan data Vue.js ke atribut HTML. Nah, sekarang ini kalau yang vModel ya, fungsinya adalah untuk memasukkan data input ya. Jadi data dari Vue.js dimasukkan ke input atau dari input dimasukkan ke Vue.js. Nah, jadi directive. Ya, directive itu ya tadi ya. Jadi ini directive itu ini. Nah, ini. Two way data binding. Jadi bisa diambil dari dua arah. Dari HTML bisa diambil, dari Vue-nya juga bisa diambil datanya. Kita coba aja, kita contohkan. Pakai ini aja, gak apa-apa. Nah, misalkan ini ya, kita form. Input tipe teks, nama, ID, nama, button, simpan, ID, simpan. Misalkan gini ya. Nah, di inputnya nanti di sini, akan kita kasih vModel. Nah, vModel ini digunakan untuk pengambilan data ya. Nah, kita tidak menggunakan name atau ID, tidak menggunakan ini ya, dua-duanya tidak menggunakan untuk mengambil data, tapi kita menggunakan vModel. Ini dihapus juga nggak apa-apa ya ini ya. Nah, di sini misalkan nama siswa. Ini ya, vModel nama siswa. Nah, untuk menampilkan value ya pada label, panggil properti nama saya seperti ini. Nah, di sini kita akan set dulu ya variabelnya. Jika ketika dikunjungi pertama kali nama siswa itu isinya apa? Nah, kosong atau ada isinya. Jadi intinya kita deklarasikan dulu ya. Jadi nama siswa ini harus kita deklarasikan dulu, ditaruh di sini. Nama siswa. Nah, dalam kondisi kosong. Ya. Dalam kondisi kosong. Jadi ketika masuk awal itu dalam kondisi kosong. Ini kalau misalkan saya ketik A, ya nanti masuk awal isinya A gitu ya. Jadi data awalnya kosong. Nah, setelah itu ya, nama saya adalah nama saya. Jadi artinya biar yang kita ketik nama siswa tadi itu muncul di label ya. Nah, maka kita tuliskan di sini. Misalkan sini label. Nah, di sini kita kasih nama siswa. Nah, jadi nanti di sini akan real time ya. Jadi ketika inputnya diketik, maka nama siswanya juga akan terganti tanpa harus diklik simpan ya. Kita cek. Ini ya. Halo. Nah, maka di sini samping saya ini akan berubah hello. Ya, saya besarkan. Ini ya. Hello saudara. Nah, di samping kanan saya ini akan ngikuti. Saya hapus, maka akan juga ngikut terhapus. Ya, Sugeng Enjing. Nah, maka di sini akan tampil ya. Seperti itu namanya vModel ya. Itu namanya vModel. Biasanya vModel ini sering nanti akan digunakan di input ya. Jadi ketika klik simpan, maka nanti akan tersimpan ya. Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari
V-model, yaitu nama variabelnya ini yang sudah kita ketik di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi dari sini apakah aman ya dari untuk V-model? Nanti kita akan membahas lagi lebih detail di V-model. Karena ini masih dasar-dasar, kita akan pelajari dasarnya dulu. Oke, gimana? Anak-anak? Aman? Halo? Halo? Ada suara? Aman, Pak. Iya? Iya, Pak, tadi suaranya? Halo? Paham ya? Alhamdulillah, Aman, Pak. paham, Pak. Oke, paham ya? Alhamdulillah. Oke. Lanjut. Kamu ke sana loh. Oke. Oke, dari sini sini Sawo sudah cukup. Nah, sekarang kita akan coba menanyakan yang kemarin error-error. Nah, posisinya yang ketika error itu pas apa? Coba yang tadi sudah mencoba, kemarin sudah mencoba ya, yang error itu pas posisi yang mana? Pas posisi praktek yang mana? Di latihan 7, Pak. Latihan 7. Duh, latihan 7 halaman berapa ya? Halaman ini Terakhir, Pak. terakhir ya. Iya, Yang mana? Counter? itu. Yang mana? Counter ini. Membuat komponen, Pak. Oh, buat komponen. Maaf, Pak, kelewatan. Oh, kelewatan. Bukan? Ini ya? Buat komponen ini ya? Iya, Pak, yang itu. Oke, pas counter. Errornya apa errornya? Bisa share screen mungkin? Coba bisa share screen yang tadi error. Halo? Oke ya, mendadak putus. Oke, nggak apa-apa. Kita coba ya, kita coba yang error itu yang ini ya. Kenapa kok nggak bisa? Kita coba lat 7 ya. Lat 7 HTML. Skripnya sama. Ini kita kasih 2, kita ganti 2. Oke, jadi kita hapus. Nah, sama makan.
Ayah. Iya, ke sana dulu ya, ke sana dulu. Ini tinggi robot, lemnya mana? Tunggu ya. Lemnya dong. Iya, ke sana dulu ya. Lemnya. Iya, ke sana dulu, ke sana dulu. Let. Loh, ya. Saya share screen dulu ya, lupa saya. Share screen. Oke, kita praktekkan button. Klik. Count plus. Oke, akan sebagai nama tag dari custom. Dalam tambahkan baris kode berikut untuk menggunakan custom elemen yang baru saja dibuat. Oke, jadi di lat 7 ini kita akan tambahkan div pagar up. Counter. Oke. Nah, ini sudah seperti ini, kita akan coba. Lat 7. Klik. Nah, jadi di sini akan jalan ya. Kalau misalkan saya jelaskan ini ya. Ketika saya klik, nambah 4, nambah 5, nambah 6, 7, 8, 9, seterusnya. Ketika saya refresh, 0 lagi. Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, jadi gini ya. Di posisi ID up ya, manggilnya ke ini ya, up ya, lalu datanya data return 0 count. Jadi posisi ketika saya refresh, variabel count ini 0 ya. Ketika saya refresh, count itu kembali ke 0. Lalu di sini template. Jadi nanti kita akan praktek lebih detail lagi, lebih advance lagi, yaitu untuk membahas template ya. Untuk routing ya, nanti untuk babnya adalah bab routing ya. Jadi kita akan membahas template. Nah, template di sini akan menampilkan atau membawa script HTML ke dalam lat 7 HTML. Jadi artinya variabel template ini membawa script HTML lalu ditampilkan di HTML ya, HTML file HTML-nya. Seperti itu. Nah, ketika tombol ini saya klik ya. Nah, ketika tombol ini saya klik add klik, nanti kita akan bahas lagi di halaman berapa, di situ ada, silakan kamu baca-baca ya. Ketika saya klik, count akan bertambah, count ditambah 1. Ketika saya klik satu kali, maka count awalnya 0 ditambah 1. Nah, berubahlah yang namanya count 1. Saya klik lagi, count awalnya 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya, sehingga count di sini akan tampil 2 dan seterusnya. Itu logikanya ya. Maaf Pak, Ya. yang di modul itu pakainya var komponen Pak, bukan var up.
Oh, var komponen. Oh iya, oke. Coba kita praktekkan yang komponen. Oh ini ya. Foo komponen counter. Oke, berarti jadi di sini komponen. Counter. Ini saya hapus. Oke. Saya hapus. Oke, coba tes. Oh iya, nggak bisa ya ini ya. Hasilnya blank kayak gini ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh Blank, iya. Pak. Ya. Ya, harusnya kalau misalkan ini harusnya adanya kayak gini. Upper new component counter. Oh iya, nggak bisa ya. Jadi up counter. Iya. Jadi gini. Yang bisanya ini kayak gini ya. Jadi bisanya kayak tadi. Jadi di sini kita nggak perlu pakai komponen. Jadi langsung kayak yang tadi aja. Kayak gini. Tadi gimana tadi? Oh iya. Nah. Jadi mungkin sementara prakteknya seperti ini aja ya, scriptnya nggak perlu pakai komponen, pakai ini aja ya, gitu ya. Nah ini perlu nggak sih, coba sih saya ya, sama aja ya. Di sini kita nggak perlu pakai ini ya, pakai counter, cukup seperti ini, maka nanti akan menambah gitu. Untuk komponen mungkin nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya, untuk komponen, karena itu materi advance. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut untuk komponen ya. Sementara kita pelajari seperti ini dulu ya. Oke, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Halo? Halo? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada mungkin ada kesulitan? Sementara kita bahas sampai ini ya. Mendatang kita akan lanjut lagi. Ya, tadi masih sampai full model ya. Jadi tadi sampai full model ya. Minggu depan kita akan mencoba praktek
yang V if ya, perulangan dan sebagainya sampai selesai. Oke, mungkin seperti itu dari saya. Ada pertanyaan lagi? Berarti belum sampai modul 2 ya, Pak? Belum. Kita masih dasar dulu ya. Kalau modul 2 kecepatan nanti ya. Nah, jadi pelan-pelan dulu ya. Ini kamu pahami dulu ya. Kamu pahami modul sampai kamu paham ya. Mulai dari dasar ya tadi, variabel, perulangan, V, if else ya. Itu kamu kuasai dulu, baru nanti akan kita menuju ke yang lebih lanjut lagi ya. Karena nanti lanjut lagi itu nanti kita akan menuju ke routing ya. Kalau udah ini kita menuju ke routing nanti. Routing itu kayak seperti kita membuat website. Jadi membuat website plus ada desainnya ya. Ada desainnya, bisa diklik-klik, lalu bisa tampil database dan sebagainya. Itu yang lebih advance. Ini masih dasar. Oke gitu ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Permisi Pak, nanti recordnya itu apa dikirimkan seperti yang waktu semester 1 dulu untuk belajar gitu Pak, mungkin kalau lupa. Oh yang apa namanya record? Oh record videonya? Ya ini, iya. Ya boleh, nanti saya share videonya ya. Terima kasih Pak. Oke, ya mungkin gitu dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah, nanti silakan dipelajari sampai kamu bisa. Karena kamu kelas 2, maka nanti untuk persiapan PKL pragerin, maka kalian harus sudah siap dalam segala cara ya. Harus sudah siap apapun. Jadi mulai dari sekarang kamu harus belajar ya. Oke, mungkin dari situ dari sini cukup ya. Sekian. Semoga apa yang kita pelajari ini ya bisa banyak manfaatnya ya, agar kalian cepat bisa untuk dalam pemrograman. Oke, kalau sudah kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.